Aloha teman-teman, sekarang kita berada di Curug Orak-Arik, Desa Kemutuk Kidul. Nah, di Desa Kemutuk Kidul ini merupakan salah satu desa yang sangat berpotensi banget nih dari hal-hal yang ingin dieksplor di alam. Salah satunya kita masih berada di Curug Orak-Arik. Oleh karena itu, kita langsung saja lihat Curug Orak-Arik. Ayo. Indonesia memiliki banyak potensi wisata desa yang belum dikelola secara optimal. Salah satunya Desa Kemutuk Kidul di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Dikenal sebagai hidden gem dengan suasana asri di lereng Gunung Slamet, Curug Orak-Arik memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata unggulan desa. Bagaimana kebijakan ataupun program pemerintah desa dalam mengembangkan destinasi wisata di desa ini? Selanjutnya di desa kami salah satu aset wisata alamnya adalah Curug Orak-Arik. Untuk akses jalannya yang sana ini masih susah, walaupun tetap setiap hari libur banyak pengunjung ke sana. Sebenarnya pengelola itu adalah di bawah pemerintah desa, sehingga dari pemerintah desa diserahkan kepada relawan, semuanya saya serahkan kepada pengelola yang di sana. Masalah hasil itu sudah jadi kesepakatan antara pemerintah desa, pengelola dan relawan, sehingga ada pembagian hasil. Kalau menurut Bapak sendiri, ada nggak sih Pak potensi besar yang ada di Curug Orak-Arik tersebut Pak? Potensi terbesar sebenarnya ada. Mungkin setiap tahun juga usulkan itu pembangunan aksesnya menuju Orak-Arik. Mungkin Bapak dari Bapak sendiri atau dari pihak desa ada nggak sih Pak rencana atau strategi untuk lebih mengembangkan lagi gitu destinasi wisata yang ada di Desa Kemutuk Kidul ini? Benar ada, kembali lagi ke masalah anggaran. Visi pengembangan Curug Orak-Arik adalah menjadi destinasi wisata alam unggulan berbasis desa yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan beberapa misi pengembangan sebagai berikut. Adapun tujuan utama pengembangan wisata ini adalah meningkatkan kunjungan, kualitas, fasilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran pengembangan meliputi wisatawan, masyarakat, dan pihak pengelola. Lalu fasilitas yang ada di Curug Orak-Arik ini ada apa aja sih Mbak? Fasilitasnya ada musola, ada WC, terus palingnya itu aja sih. Selama ada pengunjung yang kesini nih, ada nggak sih kayak kritik dan saran kayak apakah pengunjungnya masih tahu ke pengelolanya? Banyak. Pertama ada saran ya untuk Mbak, tolong dong dikasih gazebo. Besoknya saya langsung perintah orang buat bikin, jadi bayar orang buat bikin gazebo. Di bawah kan ada gazebo. Terus kalau misal tempat sampah apa gitu banyak sebenarnya, cuma kan saya beli tetap ada yang ngambil jadi hilang. Apa aja sih kendala yang sering dialami kayak misalnya perawatan atau fasilitas atau keamanan gitu, kendalanya apa aja? Kalau kendalanya sih banyak ya Mbak. Contohnya kalau misalnya ada longsor kayak gitu kan saya harus nyari orang buat ayo dong bantuin kayak gitu. Terus juga kadang kan orang sini ada yang mau, ada yang enggak kan. Apakah ada strategi atau strategi promosi atau pengembangan wisata yang sedang atau lagi dilakukan? Kalau dulu ada Instagramnya, Curug Orak-Arik itu dipegang sama Karang Taruna. Itu kalau sekarang saya lagi mencoba promosi lewat TikTok. Curug Orak-Arik memiliki keindahan alam yang masih asri, serta lokasi yang strategis karena berada tidak jauh dari pusat kota Purwokerto. Destinasi ini menawarkan berbagai spot foto menarik. Selain itu, tersedia fasilitas pendukung seperti toilet, musola, dan gazebo yang memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Pelayanan dari pengelola yang ramah dan informatif turut menjadi nilai tambah dalam pengalaman berkunjung. Curug Orak-Arik juga tergolong sebagai hidden gem karena belum banyak diketahui oleh wisatawan. Dengan harga tiket yang relatif terjangkau, destinasi ini sangat cocok dikunjungi oleh berbagai kalangan khususnya pelajar dan mahasiswa. Sayangnya, Curug Orak-Arik masih memiliki beberapa kekurangan, seperti akses menuju lokasi curug yang cukup menantang, kebersihan yang kurang terjaga, fasilitas yang kurang terawat sehingga dapat mengurangi kenyamanan pengunjung. Selain itu, pengelolaannya pun masih sederhana, belum ada sistem manajemen yang jelas, dan sumber daya manusianya juga masih terbatas, hanya dikelola oleh 2 orang saja. Selain itu, strategi promosi juga masih kurang maksimal. Saran dan harapan, mungkin harapan dari bapaknya saya sih masyarakat yang ada di negara ini. Ya, saran saya sih kepinginnya ya Desa Kemutuk Kidul ada kemajuan. Dua, paguyuban ada. Saya
pribadi kepinginnya orang ayo lah maju bersama. Kan harapan kedepannya buat mengelola gitu biar curug ini tuh di-upgrade gitu. Kurangan yang pertama kali aku lihat mungkin di lingkungannya ya, kayak waktu aku masuk tuh menurut aku kurang bersih gitu lah. Terus juga di curugnya tadi tuh di airnya sempet banyak sampah juga. Terus buat akses jalan setapak yang buat ke curugnya itu menurut aku kurang safety ya, karena nggak ada pembatasnya gitu. Dari sisi peluang, Curug Orak-Arik memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Didukung oleh meningkatnya tren wisata alam yang diminati wisatawan, kondisi lingkungan yang masih asri menjadi daya tarik utama, ditambah dengan peluang promosi digital melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Selain itu, dukungan masyarakat yang tinggi serta potensi pengembangan UMKM dan adanya peluang dana desa maupun kerjasama dengan pihak luar semakin memperkuat pengembangan destinasi ini. Namun, terdapat beberapa ancaman yang perlu diantisipasi, terutama resiko bencana alam seperti lahar dingin Gunung Slamet yang dapat mengganggu aktivitas dan keselamatan wisatawan. Selain itu, tingginya persaingan dengan wisata curug lain di kawasan Baturaden menjadi tantangan dalam menarik pengunjung. Keterbatasan dana, serta belum optimalnya dukungan pemerintah juga menjadi hambatan dalam pengembangan wisata. Di sisi lain, pemanfaatan media digital yang belum maksimal turut menghambat promosi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir ancaman agar pengembangan wisata dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari keseluruhan strategi tersebut, terdapat beberapa prioritas utama yang perlu didahulukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan akses dan fasilitas, khususnya jalur trekking dengan penambahan tangga, pegangan, rambu peringatan, serta penyediaan jalur evakuasi dan peningkatan kebersihan fasilitas seperti toilet. Kedua, penguatan manajemen pengelolaan melalui penambahan sumber daya manusia dan pembentukan struktur organisasi yang lebih jelas agar pengelolaan tidak bergantung pada sedikit orang. Ketiga, adalah optimalisasi promosi digital melalui media sosial dan platform digital lainnya untuk meningkatkan daya tarik wisata. Keempat, pemberdayaan masyarakat lokal melalui penataan UMKM dan kegiatan ekonomi berbasis wisata. Yang terakhir, advokasi anggaran serta kemitraan eksternal melalui pengajuan proposal pendanaan kepada pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar atau swasta. Oke teman-teman, Curug Orak-Arik bukan seperti curug pada umumnya. Seperti yang tadi telah disampaikan, Curug Orak-Arik memiliki ciri khas. Yang pertama tadi telah disampaikan bahwasanya mempunyai jembatan di mana itu menjadi footage untuk melakukan foto dan melakukan konten-konten yang sangat menarik mungkin kepada pengunjung-pengunjungnya. Kemudian Curug Orak-Arik juga memiliki khas, yaitu seperti ada tebing yang melingkar, di mana ketika siang hari itu ketika kita berada di bawah Curug Orak-Arik itu sendiri tidak terasa panas karena ada tebing dan ada banyak pepohonan yang berada di sana. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, apabila belum mencoba, harus mencoba ke Curug Orak-Arik dan datang ke sini. Mungkin itu dari kami, sekian, terima kasih.